Adapun yang dimaksud al-ain di sini adalah penyakit, tapi bukan penyakit mata, bukan penyakit belek. Iya, penyakit mata belek, penyakit katarak, penyakit mata, bukan itu. Tapi al-ain yang dimaksud di sini adalah sebuah energi metafisik yang melesat dari jiwa yang teramat kagum, tercampur rasa iri, dan tersampaikan oleh ekspresi baik melalui lisan, ekspresi tubuh, dan tindakan yang dilakukan secara spontan tanpa mengucapkan kalimat Allah atau tanpa doa-doa keberkahan. Kebetulan di disertasi saya, karena disertasi saya adalah mengambil sampel orang-orang yang kena gangguan metafisik di sebuah rumah sakit di Yogyakarta, dan alhamdulillah rumah sakit itu sangat welcome sama pengobatan komplementer ruqyah syariah ya, di rumah sakit Nur Hidayahnya Dr. Sagiran. Jadi saya mencari beberapa informan yang memang dia itu terindikasi kuat kena ain. Kena ain. Jadi ain ini adalah penyakit yang salah satunya penyakit yang paling berhak diruqyah. Paling berhak diruqyah adalah penyakit ain. Ada 3 ya kata Nabi SAW dalam hadisnya Anas bin Malik, itu ada 3. Pertama ain, kedua humah, al-humatu, yang ketiga penyakit namilah. Ya, kalau ain sudah jelas nanti akan kita bahas. Ya, humah itu artinya adalah bisa atau sengatan dari hewan-hewan yang tidak terlalu berbahaya, bukan bisa ular ya. Karena kalau ular itu tidak diruqyah, harus segera ada tindakan medis. Ya. Kemudian namilah itu abses. Kalau bahasa dulu itu namanya namilah, luka yang keluar dari perut. Nah, kata Nabi SAW, beliau memberikan rukhsah untuk minta ruqyah kalau orang itu kena ain. Pertanyaannya kan orang awam itu pada belum tahu gimana caranya mengetahui orang itu kena ain atau tidak, ya kan? Sedangkan banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan bahwa ain itu sangat berbahaya, bahkan bisa mendahului hukum kausalitas yang ada di alam ini, bisa menyebabkan hukum sebab akibat itu jadi kacau. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan al-ainu haqqun walau kana syai'un sabaqal qadar la sabaqathul ain. Ain itu benar adanya, kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ain yang bisa mendahuluinya. Maksudnya gimana? Ya karena ain itu bisa membuat orang yang dua-duanya normal, dua-duanya subur jadi mandul, jadi tidak bisa punya anak. Ain bisa menyebabkan toko yang normal selalu buka, tokonya juga terang, tiba-tiba terasa gelap, tiba-tiba gak bisa dilihat oleh orang lain. Dia bisa sampai membuat efek yang semacam itu, dan membuat sebab-sebab yang seharusnya bisa secara logika kita bisa memunculkan akibatnya nggak muncul, atau akibat itu muncul tanpa adanya sebab-sebab yang mendahuluinya. Misalnya orang kena ain tiba-tiba langsung kena kanker stadium 4, langsung lumpuh mendadak, kena penyakit degeneratif, penyakit kronis. Oleh karena itu Nabi menjelaskan bahwa ain itu nyata, realitasnya nyata, dia betul-betul ada dan bisa membuat kacau itu hukum sebab dan akibat. Ngerinya lagi, ain ini tidak butuh ritual, berbeda sama sihir. Ya, di tangan saya ini ada kitab yang dicetak dari tesis Syekh Sa'ad Said Ahmad Abduh, judulnya Al-Hasad. Al-Hasad itu kedengkian ya. Al-Hasad artinya dengki. Kalau ain itu iri. Beda loh iri sama dengki.
Iri hanya sekedar rasa kepengen yang sangat dalam tanpa adanya keinginan supaya nikmat yang ada di orang lain itu lengser, itu iri. Tapi kalau dengki, dia muncul di dalam batin, kemudian dia berusaha bagaimana caranya nikmat yang dia dengkiin itu lengser. Bisa melalui fitnah, bisa melalui sihir, bisa melalui sumpah serapahnya dan seterusnya. Pokoknya gimana caranya nikmat yang dia dengkikan itu hilang. Jadi kalau dengki itu iri yang aktif, iri adalah dengki yang pasif. Ya, karena iri cuma disimpan aja di dalam hati, tapi kalau dengki dia akan menimbulkan reaksi. Nah, hasad ini induk dari ain, nazroh, dan nafas serta ghibtoh. Tapi kalau yang terakhir, yang ghibtoh itu iri yang terpuji, iri kepada ahlul Quran, ahlul ilm yang dia menyebarkan keilmuannya, dia iri, pengen kayak orang itu iri yang terpuji, ghibtoh namanya. Atau iri sama orang yang dermawan, dia punya banyak harta, dia sedekahkan hartanya, dia wakafkan untuk kepentingan umat Islam. Kalau iri dalam hal itu namanya ghibtoh. Kalau nafas, orang awam bilang mengaini diri sendiri. Kan saya bikin statement saya berdasar ada di kitab ini. Jadi ain itu tidak kena melalui media sosial. Kita upload foto, posting foto, itu dia nggak kena. Kenanya itu ketika tatapan langsung, karena ain butuh yang namanya sentuhan, butuh yang namanya ucapan yang diucapkan secara langsung sehingga melesat kepada jiwa orang tersebut yang ada di hadapannya. Ini pendapat yang terkuat diambil oleh Syekh Abul Barra Usamah bin Yasin Al-Ma'ani hafizahullah ta'ala, kemudian Syekh Said Ahmad Abduh hafizahullah, ya. Dan itu ada beberapa ulama-ulama lain yang juga berpendapat demikian. Jadi ain tidak terlempar dari media sosial, nggak melalui foto, tapi secara langsung. Antum jangan berpikir bahwa ain itu dengan pandangan, enggak. Justru mekanisme serangannya itu bukan melalui pandangan, ucapan dan sentuhan. Tuh lucu banget ya, laptopnya bagus banget ya. Sehingga vibrasi dari jiwa buruknya itu kena kepada orang tersebut. Kata Nabi SAW, aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain. Ini hadis riwayat Al-Bazzar dan sanadnya sahih. Syekh Al-Albani juga mensahihkan hadis ini. Kebanyakan yang meninggal dari umatku setelah takdirnya Allah adalah lantaran kena Kena ain. Ya. Ini ngeri ya. Jadi kebanyakan orang meninggal justru malah karena ain. Lebih jauh lagi Rasulullah SAW menggambarkan betapa dalamnya pengaruh ain itu mampu mendorong seseorang yang baik akhlaknya, baik agamanya, dia bisa melakukan tindakan yang membahayakan dirinya sendiri, melakukan self harm dan membinasakan dirinya sendiri. Ini karena lagi live saya menyamarkan kalimatnya ya. Bundir. Ya, bundir. Innal aina la tuli'u birrajuli biidnillahi ta'ala hatta yas'ada haliqan summa yarda minhu. Ain itu dapat melekat dan memengaruhi seseorang dengan izin Allah Ta'ala hingga ia naik ke tempat yang tinggi, lalu dia menjatuhkan dirinya dari tempat yang tinggi. Apa maksudnya ini? Kendat. Kalau orang Banyumas bilang bunuh, iya, bunuh tit, iya. Jadi membuat orang itu depresi akut. Ini kan nggak masuk akal. Dia punya jiwa yang baik tadinya, tiba-tiba ketika kena ain diuji ya, wow. Orang kok baik banget, akhlaknya bagus, gak pernah bantah orang tua,
Rezekinya lancar banget ya, kayak sumur Zam-Zam. Habis itu orangnya stres, goncang jiwanya, bermula dari emosi yang gak stabil, sampai ada keinginan kuat buat mengakhiri hidupnya. Apa ada? Dan dari banyaknya dari beberapa informan yang saya kumpulkan, termasuk dari narasumber-narasumber yang ada di YouTube kami, yang terduga kuat atau terdiagnosa, sudah tegak diagnosa dia itu kena ain, itu terjadi setelah ketemu orang, bukan setelah upload. Setelah ketemu orang. Ini pengalaman data empiris loh, fenomenologi ilmiah insya Allah, dan bisa dipertanggungjawabkan. Rata-rata ketika ketemu orang, setelah ketemu orang. Nah, apakah orang yang mengaini, ya mengaini bahasanya, melemparkan ain itu mesti orang jahat? Boten. Justru seringnya orang yang punya kedekatan emosional dengan orang tersebut, bibinya, pamannya, Pak De, Bude, saudara sepupu, apalagi teman dekatnya yang biasa basa-basi, ya, yang biasa basa-basi, justru malah bukan dari orang yang nggak dikenal. Kalau orang nggak dikenal kan cuma ngapa sih, misal baru beli mobil baru misalnya, atau HP baru atau laptop baru, ya apa pengaruhnya sama orang yang nggak kenal, ya kan? Tapi kalau orang yang dikenal itu jauh lebih berpotensi. Dan ain tidak keluar dari orang yang jahat saja. Nanti akan dibahas di sini. Kita kembali dulu ya ke hadis yang tadi itu. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Dawud juga meriwayatkan. Hadis ini memberi gambaran dahsyatnya pengaruh ain. Ya. Kata tuli'u dalam bahasa Arab itu menggambarkan keadaan batin yang terjerat, kehilangan ketenangan, kehilangan dia itu benar-benar tergoncang, kehilangan rasa aman, ya, sehingga seolah-olah pikiran dan jiwanya itu dikendalikan oleh energi tak kasat mata, hingga dia benar-benar mengalami kegelisahan yang begitu parah. Nah, ini selaras dengan temuan psikologi modern, bahwa paparan stres emosional yang mendadak, tiba-tiba terpapar stres yang terjadi secara spontan, ya, ini dapat memicu pelepasan hormon kortisol secara berlebihan, mengganggu keseimbangan sistem metabolik. Sistem limbik juga tergoncang. Sistem limbik itu otak, kalau bahasanya Dr. Aisyah Dahlan itu otak mamalia. Ada amigdala di situ, hipokampus, hipotalamus, ya. Akhirnya kenangan-kenangan buruk masa lalu tiba-tiba muncul. Sudah maafin orang, sudah rela terhadap keadaan, tiba-tiba muncul lagi dan bikin orang itu gejolak emosinya sangat labil. Itu ain bisa membuat orang itu terkenang masa lalunya yang sangat buruk. Nah, ngerinya dia bisa melemahkan fungsi korteks prefrontal. Korteks prefrontal itu bagian yang ada di otak yang sebelah sini nih, yang gunanya untuk mengekang seseorang dari tindakan-tindakan bodoh. Semakin tipis, semakin orang itu berlaku sangat impulsif. Minta cerai, tiba-tiba kok minta cerai, tiba-tiba kok mudah banget menalak istrinya. Itu nggak mesti kena sihir, bisa jadi kena ain ketika lagi mantenan. Ada orang yang basa-basinya berlebihan, ganteng banget loh suamimu, nggak mengucapkan doa yang dianjurkan Nabi, akhirnya cerainya cepat. Makanya doa di mantenan gimana? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ini sunnahnya. Adabnya kita ketika melihat saudara kita punya nikmat, doakan keberkahan, bukan dikomentarin, nggak takut lo kena ain. Itu nyinyir namanya. Sama aja kita lagi enak-enak makan gorengan,
tiba-tiba ada orang yang nggak kita kenal nanyain, kamu nggak takut kolesterol? Siapa lu? Kenal juga enggak. Tiba-tiba langsung ngomong nggak takut kolesterol. Kita lagi makan gorengan tuh, kan sama ibaratnya seperti itu. Selayaknya cukup doakan keberkahan, doakan kesehatan, bukan malah ditanyai nggak takut kena ain. Emang ain apa sih? Cara kerjanya gimana sih? Hadisnya apa aja sih? Nah, akhirnya melongo nggak tahu. Nah makanya itu kita mesti edukasi umat sehingga tidak paranoid. Bukan berarti akhirnya kita jadi flexing, enggak. Ini himbauan untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Paham ya? Supaya kita bisa, saya setio, Masya Allah, ahlan. Salam, dari mana? Oh, ahlan. Betul. Ya, beliau teman saya di kantor. Sampai mana tadi? Ain ya. Ain. Akibatnya itu ledakan emosi mendadak, tiba-tiba langsung meledak itu aja. Disregulasi afektif itu perasaan. Sehingga dia akan memunculkan rasa cemas, takut, amarah tanpa sebab yang jelas dan impuls destruktif yang mendorongnya melakukan tindakan beresiko bahkan hingga bunuh. Ya. Itu ngeri. Ya. Nah ini kata para ulama, ain itu apa sih sebenarnya? Kata Al-Munawi, beliau menjelaskan al-ainu nazarun bistihsanin masyubin bihasadin min haitsu tab'i yahsulu lil manzur. Ain adalah pandangan yang disertai rasa kagum yang bercampur dengan iri secara tabiat yang menimbulkan pengaruh pada orang yang dipandang. Ya, ini kata Al-Munawi. Definisi lain menegaskan bahwa ain itu bukan hanya tatapan kagum biasa, tetapi tatapan yang bercampur dengan energi hasad yang keluar dari jiwa pelaku. Ibnul Jauzi memperjelas aspek ini. Beliau mengatakan al-ainu nazarun bistihsani wa an yasubahu syai'un minal hasadi wa yakunun naziru khabithat tab'i kadzawatis samum walaula hadza lakana kullu ashiqin yusibu ma'suqahu bil ain. Ain adalah pandangan yang disertai rasa kagum atau takjub lalu bercampur dengan sesuatu dari sifat hasad. Sifat hasad, sementara orang yang memandang itu memiliki tabiat yang buruk seperti hewan-hewan yang berbisa. Seandainya bukan karena adanya sifat hasad ini, niscaya setiap orang yang jatuh cinta akan selalu menimpakan ain kepadanya. Di sini saya memberikan kritik terhadap pernyataannya Ibnul Jauzi. Pernyataan Ibnul Jauzi ya memberi batasan bahwa tidak semua pandangan kagum akan menimbulkan apa? Ain. Bahkan di sini dia mengatakan bahwa ain itu pasti keluar dari jiwa yang buruk yang bercampur hasad. Ini pendapat lemah. Pandangannya Ibnul Jauzi ini kurang kuat. Kenapa? Karena ain tidak keluar hanya dari orang yang punya jiwa buruk saja. Mana dalilnya? Loh, antum tahu kisahnya Sahal bin Hunayf dan Amir bin Rabi'ah kan? Dua-duanya ahlul badar, dua-duanya sahabat Nabi SAW. Ya, jadi pendapat Ibnul Jauzi itu lemah ketika mengatakan ain itu keluar dari jiwa yang buruk, karena ain bisa keluar dari dari orang yang punya jiwa yang baik sekalipun ketika dia lalai tidak mengucapkan doa barokah. Ketika dia tidak mengucapkan doa barokah. Ini dari Darussaada berapa orang saya setio? Ahlan wasahlan, masya Allah. 4 orang, masya Allah. Mau nginep sini kah? Saya disimak antum grogi saya nih. Insyaallah. Ahlan. Ya, nah ini
apa tadi, Sahal bin Hunayf, tahu kisahnya ya, dua-duanya ini sahabat Nabi SAW, dua-duanya Ahlul Badar. Amir bin Rabi'ah kagum sama Sahal. Jadi ketika Sahal bin Hunayf lagi mandi, kulitnya tersingkap. Kebetulan Sahal itu punya kulit yang bersih, nggak ada bekas obeng, nggak ada bekas jarban, nggak ada bekas koreng. Jadi bersih banget, sehingga Amir saat itu melihat kulitnya sampai dia mengatakan, aku seakan-akan melihat kulit wanita yang sedang dipingit. Saking mulusnya kulit laki-laki itu, semulus itu. Langsung Sahal jatuh, menggelepar, kejang gitu ya, tidak sadarkan diri. Ya, sampai dilaporkan kepada Nabi SAW, dan Amir disuruh mandi, air bekas mandinya diwadahi ember atau bejana gitu, kemudian disiramkan kepada Sahal bin Hunayf. Seketika langsung bangkit lagi seakan-akan tidak sakit. Mengomentari kisah ini di dalam kitab ini ya, saya singkat aja lah, saya baca dari disertasi saya biar mudah. Saya saat mengatakan waqad yadullu ala anna Amir ibn Rabi'ata kanat nafsuhu thayyibatan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa Amir bin Rabi'ah adalah seseorang yang jiwanya baik. Walakin waqa'at ta'thiru lamma ghafala muaqqatan an dzikrillah. Akan tetapi pengaruh ain itu terjadi ketika Amir sedang lalai. Dia lalai sesaat dari mengingat Allah. Wa kana fi maudhi'in bihi syaiton, dan ia berada di tempat terdapat setan, yaitu di kamar, di pemandian. Wa hadhihi ainun wa laysat hasadan, dan ini adalah ain bukan hasad. Bisa dipahami nggih? Kalau hasad kan dengki. Ya, memang niatnya itu mencelakai orang yang didengki, itu hasad. Tapi kalau ain tidak ada niatan sama sekali untuk mencelakai orang yang dikagumi, hanya karena dia lalai tidak menyebut asma Allah, tidak mendoakan keberkahan, sehingga ain itu melesat. Makanya Nabi marah sekali saat itu. Ala ma yaqtulu ahadukum akhoh, atas dasar apa kalian hendak membunuh saudara kalian sendiri? Ya, kenapa tidak mendoakan keberkahan? Kemudian beliau bersabda, kalau kalian takjub terhadap nikmat saudaramu, falyad'u lahu bil barokah, hendaklah orang yang takjub itu mendoakan saudaranya dengan doa keberkahan. Saya sendiri juga pernah kena ain pas lagi kajian di Bogor sama Teh Hindadari itu. Serius, rasanya kayak orang meriang. Lagi ngomong bener-bener kayak gini, tiba-tiba blebat, hilang fokus, blank. Nah, tim saya ada yang indigo, nggak pakai blok ya. Ada yang indigo dan masih penyintas. Dia tahu, wala, habis itu saya wudu, saya baca doa perlindungan, antop seantop-antope. Wah, antop itu sendawa keluarnya dan dari inti pusar keluar. Habis itu ya enakan. Jadi ada doa ya, ada doa yang dianjurkan Nabi SAW kalau kita kok kerasa ada sesuatu yang nggak beres, doanya apa? A'udzu bikalimatillahi tammah, bukan. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainil lam. Ini kalau konteksnya kita sendiri yang kena. Nauzubillah ya, kita kena. Tapi kalau orang lain yang kena, wah itu kayak sesuai ini, orang itu laki atau perempuan. Nek laki ya waiduka, perempuan ya waiduki, kalau banyak waidukum. Ya. Nanti akan ada di titik kesimpulan gimana caranya kita tahu kita kena ain atau enggak itu. Jadi sekali lagi saya katakan, ain itu terjadi secara langsung dan di tempat-tempat yang di situ mendukung setan itu hadir. Di waktu-waktu setan itu juga hadir. Ya.
Jadi nggak setiap tempat itu orang bisa menimbulkan ain, nah mati semua orang lah. Kalau setiap orang muji kemudian kena ain, setiap orang muji kena ain, bisa apa? Bisa habis manusia gitu ya. Nah di sini menarik nih. Jadi ain itu kan akan mendatangkan setan. Saat dia lalai, setan itu akan hadir dan membantu energi buruk ini, gumpalan-gumpalan yang negatif ini dilesatkan kemudian dimasukkan kepada diri seseorang. Nah, di sini hadirnya setan itu ada beberapa macam. Pertama dari segi tempat. Dari segi tempat kayak Sahal bin Hunayf ini, dia kena ain di mana? Dan kita tahu kan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna hadhil khusus muhtadirah. Idza dakhala ahadukumul khala falyaqul Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tempat apa khusus itu sebenarnya jamban ya. Orang zaman dulu mandi mungkin ya juga menuntaskan hajat-hajat yang lain, tempat aurat terbuka begitu adalah tempat hadirnya setan. Kalau seorang di antara kalian mau masuk kamar mandi, doa Allahumma inni a'udzubika. Karena dia Sahal saat itu sedang di kamar mandi, auratnya tersingkap. Di saat itulah setan apa? Muncul. Karena nggak usah kena ain, nggak usah nunggu ain pun setan memang sudah ada di situ. Makanya zaman dulu itu leluhur kita tuh kayaknya mereka memahami tentang konsep ain tapi bahasanya bukan ain, sawan. Tahu sawan? Ada berapa sawan? Sawan manten, sawan mayit, sawan celeng. Kalau sawan celeng sih epilepsi ya. Sawan celeng epilepsi ini sorry salah bukan. Sawan apa maning Pak Kabu? Jenengan orang kuna. Iya, semuanya dua hal inilah yang populer ya, sawan manten sama sawan mayit. Kuburan ini tempat setan. Makanya Nabi kan bersabda, la taj'alu buyutakum maqabira. Ya, jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan yang enggak ada bacaan Quran di dalamnya, angker, wingit, ya. Dan kuburan-kuburan itu memang jadi tempat apa? Tempat setan. Pertama manusia nggak menghuni kuburan, yang menghuni jasad-jasad yang sudah wafat. Walaupun ruhnya hidup, tapi kan hidupnya tidak di kuburan itu, ada di alam barzah. Kalau dia orang beriman, orang soleh, berada di alien, ya. Jadi setan-setan jin itu suka sekali di kuburan. Jadi kalau ada anak kecil, wanita, yang di situ dia mungkin meraung-raung, ya. Atau dia di situ takziah tapi ngucapin hal-hal yang terlalu berlebihan kepada keluarganya. Kamu kok kuat banget ya, ditinggal bapakmu, ditinggal ibumu, jangan anak kuat, kamu anak kuat. Jadi lemah, kena sawan mayit. Makanya kalau pas lagi takziah itu bukan memuji-muji tapi doakan, hibur, jaga lisan. Sawan mantan sama, mantannya ayu banget, mantannya ganteng banget, brek langsung anjlok kayak listrik yang jeplak, kesurupan, kejang-kejang, nggak bisa masuk garasi. Ya mantan anyar ya, tapi nggak bisa masuk garasinya itu benar-benar nggak masuk di akal. Ya itu bisa terjadi karena apa? Sawan. Jadi setan itu selalu hadir ketika ain itu mulai muncul. Ya, ketika ain itu sudah berpotensi muncul melalui basa-basi seseorang yang tidak mengucapkan doa keberkahan, setan udah mulai siap-siap. Makanya benteng kita ya zikir pagi petang. Minimal banget ayat kursi, kulhu, falak, anas. Itu
Ayat kursi sekali, kulhu 3 kali, falak 3 kali, anas 3. Kalau misal dipuji secara langsung, dia nggak mengucapkan doa keberkahan, kita yang mengucapkan Masya Allah, Alhamdulillah, matur nuwun. Kita yang ngucapin Masya Allah, orang lain mengucapkan doa barokah. Abul Hasan Al-Manufi mendefinisikan ain adalah summun ja'alahu Allahu fi ainil aini idza ta'ajjaba min syai'in wa nataqa bihi wa lam yubarik fi ma ta'ajjaba minhu. Jadi ain adalah racun yang Allah letakkan pada mata orang yang melempar ain ketika ia merasa kagum pada suatu hal dan menyebutkannya. Dia mengekspresikannya dengan ucapan secara verbal. Apik banget ya. Jadi dia mengucapkan tapi nggak baca doa apa? Keberkahan. Ya, itu ketika tidak mohon keberkahan, energi itu akan melesat, racun itu akan melesat ke jiwa orang tersebut. Wa annal aina, ini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari jilid 13 halaman 171. Wa annal aina takunu ma'al ijabi walau bi ghairi hasadin walau minar rajulil muhib wa minar rajulis salih wa minar rajuli as-salih. Ain itu bisa terjadi karena rasa kagum meskipun tanpa hasad, bahkan dari orang yang mencintai atau dari seorang soleh sekalipun. Dulu waktu saya masih di Tunas Ilmu 3 bulan kan sebelum saya ke Mesir, saya sama Ustaz Abdul Husain di Tunas Ilmu. Ustaz Abdul Husain pernah cerita ada anak kecil itu lucu banget dulu ya, sehat walafiat, nggak ada penyakit, tiba-tiba dibawa ke pasar sama ibunya, banyak yang kagum, banyak yang nyubit-nyubit, banyak yang muji-muji, dibawa ke rumah, diletakkan di di kasur, meninggal anaknya, meninggal bayinya gara-gara imut banget ya baca keberkahan. Itu orang Arab itu sudah maklum sama hal tersebut. Shollu ala Nabi biasanya gitu, baca sholawat, qul Masya Allah. Orang Arab itu paham betul. Sebelum kita paham tentang ain, mereka sudah dalam tradisi mereka itu mereka paham. Karena mereka tahu ada beberapa orang di antara mereka yang kalau mengucap sesuatu langsung bikin error. Ini saya ada nih orang jamaah situ ya, masih orang Sokaraja juga. Dia punya saudara yang ucapannya itu tajam, bahasa kita ain, bahasa hadis ain. Kalau bahasa orang Jawa idu geni. Jadi beda ya. Istilah Arab ain, istilah kita itu idu geni. Idu geni karena ain itu sebenarnya diucap, bukan dengan di mata aja kayak Sasuke, enggak kayak gitu. Dia diucap. Dia pernah itu saudaranya Bu, boleh disebut nggak sih ya? Ini Ibu Aisyah pasti tahu karena beliau sering ngisi pengajian. Nah itu suatu ketika pernah naik kereta api, AC-nya dingin. Dia ngomong, AC-nya dingin banget, ini sejuk. Habis itu segerbong AC-nya mati semua. Karena bapaknya tahu ini anak memang bisa, ini anak idunya idu geni ya, dimarahin. Makanya ngucapin Masya Allah, jangan sembarangan ngucap, nih panas banget semuanya. Dan langsung anjlok segerbong-gerbong. Dia pernah itu kagum sama pohon. Ini pohon random. Dia pohon random, bukan pohon punya saudaranya, enggak, di jalan itu pohon rindang sekali ya, buahnya juga berbuah. Enggak lama setelah itu mati pohonnya, layu. Itu masyhur. Jadi orang Arab itu biasanya kalau punya saudara yang memang lisannya tajam, atau kita bilang idu geni, atau orang yang punya ain itu selalu menyembunyikan anak-anaknya, khawatir kalau dipuji. Menariknya abah teman saya namanya Ustadz Mubarok, itu dulu zaman tahun 2000-an mobil itu kan masih jarang yang spionnya bisa otomatis ya, dibuka tutup ya. Zaman sekarang lah banyak, zaman dulu kan masih jarang. Dipuji langsung itu, dipuji sama saudaranya. Besoknya spionnya ketabrak orang, pecah, hancur. Ya, jadi ain itu kadang memang hancurnya kadang-kadang melalui sebab, kadang nggak ada sebab. Kayak misal ditabrak orang, atau misal
kebakar atau apa gitu ya, yang ada sebab-sebabnya. Habis itu langsung dimarahin itu saudaranya. Makanya mengucapkan barokah itu, doakan. Tahun 2000-an awal jarang orang yang paham tentang ain, gitu kan? Ya, tapi orang-orang Arab itu sudah sangat familiar tentang ain. Kita kenalnya idu geni. Atau bahasa lainnya apa ya kalau di Jawa ya? Ya saya tahunya kalau dalam dunia spiritual Jawa ya itu idu geni. Ucapannya landep. Ya. Jadi seringnya karena kagum. Al-Qurtubi mengatakan qad yakunur rajulus shalihu ainan wa annahu la yaqdahu fihi wa la yufassaqu bihi. Ya. La yuqdahu fihi wa la yufassaqu bihi. Boleh jadi orang soleh pun bisa menjadi penyebab ain, namun hal itu tidak mencederai kesolehannya dan tidak menjadikannya fasik ya gara-gara lalai temporer saja. Ya. Jadi saya katakan ain itu terjadinya secara nopo langsung. Ya. Nah kalau misal ada yang testimoni, saya kalau habis ngupload misalnya ya ngupload foto, tapi fleksinya nggak berlebih, misal baru beli apa dikit-dikit posting, dikit-dikit posting kayak gitu. Misal habis Idul Fitri itu biasanya kan foto keluarga ada yang upload itu ya, ibu-ibu Aisyah upload itu ya. Habis itu dibilang nggak takut kena ain. Ya, tiba-tiba kalau misal sakit bisa karena sugesti, yang kedua kena nafas, bangga diri. Karena ain itu bisa terjadi menimpa terhadap diri dan keluarganya sendiri karena terlalu kagum terhadap nikmat dirinya sendiri. Hobi selfie, wow, imut dia padahal pakai filter TikTok. Ya, dia tertipu dirinya sendiri, tapi dia menikmati ketertipuan itu, akhirnya dia kena, bahasa kita ya kena ain dirinya sendiri, tapi bahasa lainnya adalah, bahasa yang benar adalah nafas ya, nafas. Adzan jam pira? Semenit maning ya, ini saya langsung aja. Nah oke, adzan dulu sebentar, nanti kita lanjut buat diagnosanya ya, buat kita tahu ain itu kayak gimana nyerangnya.